Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang, Inspirasi Indonesia, kembali bersama Abah Pro dalam acara Ngobrol Cerdas dengan Hati. Masih ingat dengan beliau di sebelah kiri saya, Pak Busron MPD. Ini adalah salah satu pelaku dalam program Sekolah Penggerak. Beliau adalah asesor Sekolah Penggerak. Pak Busron, selamat bergabung kembali dengan sahabat TV Aspirasi Guru. Terima kasih, Pak. Di tengah-tengah program Merdeka Belajar dan sekarang sudah di launching Merdeka Mengajar. Alhamdulillah Kabupaten Serang sekarang masuk plotting untuk rekrutmen calon guru penggerak. Ya, betul, Pak. Kami ingin kehadiran Bapak di sini untuk menjawab kegalauan teman-teman guru yang masih ragu-ragu untuk mendaftar, saja ragu-ragu, Pak Busron. Betul. Mohon dibantu agar mereka dari awam menjadi paham. Nah, dalam perjalanan proses pendaftaran saja mereka banyak diganggu dengan informasi-informasi yang keliru. Contoh misalnya, Anda bukan guru di sekolah penggerak, Anda bukan PNS. Banyak hal-hal yang menghambat, padahal guru itu berhak menurut persyaratan. Bagaimana menurut Pak Busron diperkuat tentang kriteria calon guru penggerak? Baik. Terima kasih Bapak atas undangannya yang kedua kali ya, Pak Didik ya. Luar biasa TV Aspirasi PGRI Kabupaten Serang yang selalu menginspirasi kita semua ya, para pemirsa, khususnya para guru di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Terkait hal tadi itu benar apa adanya, Pak Didik ya. Bahwasanya kegelisahan atau ada isu-isu yang tidak benar gitu ya terkait persyaratan atau kriteria untuk mendaftar calon guru penggerak. Sebenarnya untuk mendaftar calon guru penggerak itu, Pak Haji, semua guru bisa. Semua guru itu. Artinya dari mulai jenjang TK ya, usia layanan siswanya itu 5 sampai 6 tahun, kemudian SD, SMP, ada SMA, SMK, nah, baik negeri maupun swasta. Catat. Jadi kalaupun bukan guru PNS, misalnya guru honorer atau guru swasta itu bisa juga, Haji. Termasuk guru bukan PNS di sekolah-sekolah negeri? Bisa, sangat bisa, Pak. Tapi syaratnya apa? Nah, yang penting memenuhi syarat ya, Pak ya. Yang pertama yaitu minimal sudah mengajar atau terdaftar di Dapodik 5 tahun. 5 tahun terdaftar di Dapodik melaksanakan tugas sebagai guru. Betul, itu yang pertama Pak ya. Terus yang kedua nih, bagi yang mau pensiun itu minimal masa pensiunnya itu sisanya 10 tahun Pak Ji. Jadi yang usianya 50 tahun tuh masih bisa. 50 tahun ke bawah sangat bisa. Masih bisa. 50 tahun ke bawah sangat bisa. Itu salah satunya Pak Ji ya. Selain ada kriteria lain yang mesti dipenuhi gitu kan. Tadi terdaftar di Dapodik, mendapatkan rekomendasi dari pimpinan, pastilah pasti pimpinan support ya dalam hal ini kepala sekolah kalau guru ya seperti itu. Ya. Pemirsa TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang Inspirasi Indonesia, lebih lanjut kita akan memperdalam tentang tahapan-tahapan seleksi calon guru penggerak. Ini sebenarnya sebaiknya disimak dengan sebaik-baiknya ya. Yang kita sudah pahami pada sesi pertama bersama beliau, Teh Mut ya, pada sesi pertama tentang kiat-kiat menjadi calon guru penggerak. Kita masih ingat tahapan itu. Yang pertama adalah seleksi portofolio dan terutama salah satunya adalah karya tulis berupa esai. Yang kedua ada wawancara, ada simulasi ya, ada simulasi dan ada wawancara. Ini mohon tahap 1 dulu nih. Sekarang dalam tahap mendaftar, lalu persiapan salah satu portofolio itu mereka biasanya agak haliwuh nih Pak Busron tentang bagaimana esai. Barangkali ada kiat dari Pak Busron membuat esai itu formulasinya seperti apa biar mereka lancar kita materi mendaftarnya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Tahapannya sebelum kita mengisi esai terlebih dahulu kita registrasi Pak Haji ya. Registrasi di SIM PKB yang sudah
baik itu melalui akun SIM PKB maupun yang sudah tertaut dengan akun Belajar ID. Kita bisa gunakan dua cara itu. Kemudian ketika sudah berhasil login, kita akan dipilihkan dua peran gitu ya. Bisa tawarannya dua peran, bisa memilih sebagai peserta calon guru penggerak. Peserta calon guru penggerak pilihan satu. Dan pertama itu, yang kedua pengajar praktek. Pengajar praktek atau pendampingnya ya, Pak Haji. Seperti itu. Ketika misal kita pilih yang peran pertama sebagai peserta calon guru penggerak, maka akan tampil menu pertama yaitu mengisi CV tadi Pak Haji ya, mengisi CV. Di dalam CV ini ada apa saja di dalam kurikulum kita ini? Yang pertama yaitu ada informasi umum, biodata diri itu langsung dari Dapodik Pak Haji ya, langsung dari Dapodik. Namun kelebihannya di sini bisa diedit jika ada yang salah Pak Haji. Bisa diverifikasi dan divalidasi ya, diupdatekan ya. Betul, diupdate. Misal seperti pengalaman mengajar ya, atau pengalaman mengajar. Jika ada kesalahan bisa diperbaiki di situ. Seperti itu. Yang pertama informasi umum, yang kedua riwayat ini pengalaman mengikuti pelatihan. Pengalaman mengikuti pelatihan. Jadi pernah mengikuti pelatihan di mana saja, di tahun berapa, di situ dicantumkan. Ya. Terus yang kedua riwayat pengalaman berorganisasi, Pak. Riwayat pengalaman berorganisasi. Setiap riwayat ini itu maksimal 10. Di 10 maksimal paling banyak. Aktivitas maksudnya? Iya, 10 kolom. 10 kolom. Jadi kalau misalnya lebih dari 10 itu tidak bisa diabaikan ya. Jadi pilihlah yang paling update dan paling berkesan seperti itu Pak Haji. Terus yang berikutnya pengalaman menjadi sukarelawan Pak Haji. Pengalaman menjadi sukarelawan, penting itu. Baik di kegiatan sekolah maupun di luar sekolah itu di masyarakat seperti itu. Kemudian selain pengalaman tadi menjadi relawan ya, yang berikutnya adalah pengalaman mengembangkan orang lain atau coaching. Coaching istilah kerennya sekarang coaching. Ya. Nah, siapa yang dilatih atau dibina, misalnya rekan sejawat ataupun peserta didik itu boleh. Baik di komunitas sekolah sendiri ataupun di MGMP, kalau dulu kan ada GBK, MGDP atau di KKG, di KKG atau SD. Pokoknya bebas dimanapun bisa ya. Yang penting kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi orang lain aja seperti itu. Jadi setelah CV tadi ada dokumen penting Pak Haji yang mesti diunggah. Ada dokumen penting yang harus disiapkan untuk diunggah. Betul. Oke, Pak, silakan dirinci. Dokumen ini jumlahnya ada 4 Pak Haji. Ada 4 dokumen yang harus disiapkan untuk diunggah. Yang pertama yaitu KTP. Di KTP ini aslinya yang harus di-scan Pak Haji. Scan dalam bentuk JPG. Ya. Ukurannya maksimal 1,5 megabyte. Iya. Ya. Itu pertama KTP. Terus yang kedua surat dukungan dari kepala sekolah. Oke, surat dukungan. Ini harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel basah Pak Haji. Stempel basah. Jangan sampai fotokopian gitu yang diunggah. Terus yang ketiga ya, yang ketiga surat rekomendasi dari rekan sejawat. Surat rekomendasi dari rekan sejawat. Ini pun tanda tangannya harus basah Pak Haji ya. Nah ini maksud tujuannya ya supaya mengetahui calon dari guru penggerak ini dari rekan sejawatnya sendiri. Profil si pendaftar ini kan ditestimonikan ya oleh temannya. Oleh temannya. Seperti itu. Betul. Untuk awalan Pak Haji ya, mengetahui profil dari calon guru penggerak ini. Terus yang terakhir ya, yang terakhir ini tadi surat dukungan udah, rekomendasi SK mengajar ya, SK mengajar. SK mengajar ini awal dan akhir. SK mengajar sejak awal bertugas mengajar dan SK terakhir sampai sekarang saat mendaftar gitu. Jadi tidak mesti semua SK dilampirkan tadi ya. Cukup SK awal dan SK yang akhir, SKBM, SK mengajar gitu. Seperti itu, semuanya ada kan dimiliki oleh teman-teman guru. Apalagi yang dibikin susah.
Betul. Saya yakin kepala sekolah akan mendukung program ini. Sebenarnya apa sih untungnya menjadi guru penggerak? Apakah ada jaminan untuk pengembangan karir ini sebelum masuk ke tahap kedua ya? Saya. Untuk menambah motivasi saja keyakinan teman-teman ini. Sebab mereka ada yang bertanya ke saya juga, Pak, emang ngapain sih manfaat menjadi guru penggerak ke depannya? Nambah-nambah susah aja, nanti tugasnya banyak dan sebagainya, udah rariwo gitu, udah banyak pekerjaan, nanti meninggalkan kelas pula. Itu ada kekhawatiran. Seperti apa sebenarnya, Pak? Baik, Pak Ji. Nah, itulah kekhawatiran-kekhawatiran yang harus kita luruskan, Pak Ji. Harus diluruskan. Harus diluruskan. Sebenarnya banyak bonus atau manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pasti manfaat utamanya dalam rangka mengembangkan kompetensi diri, Pak Ji. Kompetensi diri. Karena ini merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri ya. Betul, ya. Dari upaya mengembangkan kompetensi diri ini pada akhirnya kan akan bermuara ke ekosistem lingkungan pendidikan itu sendiri. Ya. Yang pada akhirnya kan diharapkan guru penggerak ini menjadi sosok pemimpin pembelajaran di kelasnya, gitu kan. Kemudian ke depan nanti diharapkan menjadi seorang leader, menjadi seorang kepala sekolah, jadi pengawas dan seterusnya apa seperti itu. Itu bonus-bonus yang mereka akan dapatkan, yang utamanya yaitu tadi mengembangkan kompetensi dirinya sendiri. Itu harapannya. Baik. Pemirsa TV Aspirasi Guru, maka dengan penjelasan tadi kan jelas ya. Bonus-bonus apa yang Ibu dan Bapak, teman-teman guru yang sedang memikirkan daftar, enggak daftar, sekarang daftar. Pengembangan diri diperkuat dengan guru berbagi, dengan saling tukar pengalaman. Anda akan memperkuat kompetensi sebagai guru semakin profesional. Tapi kan ada kendala Pak, ketika mereka sedang menghadapi PPG, kemudian mana dulu yang harus dipilih Pak, PPG dulu apa daftar calon guru penggerak Pak? Atau dua-duanya, boleh nggak? Baik Pak Edi, ya. Sebenarnya di surat edaran dari Pak Dirjen GTK itu ya, Pak Direktur itu sudah jelas tertera di situ Pak Edi, bahwasanya tidak diperkenankan bagi yang ikut PPG atau lagi pendidikan profesi guru gitu ya, atau latsar CPNS itu tidak diperkenankan untuk mendaftar calon guru penggerak ini, karena dikhawatirkan nanti bentrok kegiatannya. Nah, tapi sempat kita menanyakan juga ya di forum briefing gitu, selagi mampu, ini dijawab langsung oleh Pokja Guru Penggerak dari Kemdikbud, selagi mampu untuk memanage waktunya ya kenapa enggak dua-duanya diambil. Tapi kalau emang nggak mampu Pak ya, cukup pilih salah satu lah gitu. Pilih salah satu, berarti prioritas PPG dulu dong. Nah, PPG dulu misalnya. Karena itu untuk peningkatan persyaratan pengembangan karir dan kepangkatan kaitannya dengan PPG itu. Baik Pak Usron. Selanjutnya pemirsa, ada tahap kedua, yaitu membuat esai ya, bukan tahap kedua, ini bagian dari tahap satu sebenarnya. Esai ini menjadi sesuatu yang meragukan. Kira-kira kiat apa sih, formulasi apa agar esai ini menjadi sesuatu yang mudah? Sebab saya baca sebenarnya itu tidak lepas dari apa yang sudah dikerjakan yang selama ini dihadapi sehari-hari. Mohon diperjelas Pak Usai pada pemirsa. Terima kasih Pak Haji. Betul ya, tidak ada yang susah sebenarnya Pak Haji ya untuk daftar guru penggerak ini. Termasuk rangkaian yang berikutnya masih di tahap 1 ya, ini tahap 1. Masih tahap 1. Mengisi esai. Jadi apa kiat-kiat apa sih atau tip apa supaya kita mudah untuk membuat esai gitu Pak Haji ya, seperti itu. Jadi yang pertama pastikan Bapak Ibu guru itu menceritakan atau menulis pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, Pak. Jadi pastikan menulis pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Best practice, Pak. Betul, seperti itu. Ya. Jangan sampai menjawab yang belum atau akan dilakukan. Karena basisnya pengalaman. Lebih simpelnya di pengalaman ini silakan diceritakan situasinya seperti apa. Situasi ini di sini kapan dilaksanakannya, kemudian siapa yang dilibatkan, kemudian di mana tempatnya, seperti itu lah Pak ya. 5W 1H lah. 5W 1H. Nah, itu rumusnya ya.
situasi. Nah, terus yang kedua, actionnya Pak Haji atau tindakan-tindakannya. Upaya-upaya apa atau tindakan-tindakan apa yang sudah pernah dilakukan. Kemudian yang terakhir harus diceritakan dampak atau hasilnya. Result Nah, dari resultnya. apa yang sudah dikerjakan, apakah berdampak Betul. terhadap peserta didik misalnya Ya. atau guru sekitarnya, seperti itu barangkali. Betul, Pak. Nah, itu tentunya dikaitkan dengan 8 kompetensi yang harus dituangkan di dalam esai itu, Pak. 8 kompetensi, 8 kompetensi. dituangkan di dalam esai itu. Apa Ya. saja itu Pak? Kira-kira Jadi sebagai- ini sebenarnya sudah dibahas Pak ya di sesi pertama. Untuk mengingatkan saja. Kita review kembali. Jadi yang pertama yaitu tujuan hidup atau misi gitu ya. Misi. Atau bahasa lainnya itu purpose mission. Purpose mission. Nah, ini terkait dengan panggilan jiwa seorang guru. Apakah mendaftar guru penggerak ini karena disuruh kepala sekolah? Tadi suruh Terpaksa gitu, orang tua atau terpaksa. Nah, ini akan muncul di jawaban esai itu ya. Karena ditanya kan motivasinya apa daftar calon guru penggerak. Ya, itu kompetensi pertama Pak. Terus kompetensi yang kedua yaitu BPWR. Nah, ini istilah BPWR. Nah, istilah kitanya itu membangun hubungan yang positif. BPWR ini building positive working relationship. Relationship. Nah, itu. Jadi bagaimana guru penggerak ini atau calon guru penggerak ini membangun hubungan komunikasi yang baik dengan sesamanya ataupun dengan komunitas gitu. Itu harapannya. Terus selain BPWR yang ketiga yaitu decision making Pak Ji. Pengambilan keputusan. Nah, itu pengambilan Ada keputusan. situasi dihadapkan pada pengambilan keputusan, Ya. mampu mengambil keputusan. Nah, betul seperti itu. Dia harus mampu ya seorang guru penggerak gitu. Menghadapi situasi yang kompleks, ya harus mampu juga untuk mengatasinya. Terus yang berikutnya selain decision making ada juga continuous learning. Continuous learning. Continuous learning. Belajar berkelanjutan. Nah, belajar berkelanjutan. Kita guru penggerak ini mengikuti ya berbagai pelatihan dan seterusnya, itu yang diharapkan. Silakan dituangkan di esai itu, karena di esai itu nanti akan ditanyakan Haji. Iya, makanya di CV kan tadi kegiatan pelatihan atau pengembangan diri yang diikuti kan. Betul, ya. Nah, kemudian selain continuous learning ada juga coaching Pak Haji. Coaching. Nah, mengembangkan orang lain atau memberdayakan orang lain. Bapak Ibu guru kan biasanya melatih siswa dalam rangka persiapan lomba atau apa, itu bagian dari coaching, termasuk mengembangkan rekan sejawat. Nah, itu pun Jadi mengembangkan siswa, melatih siswa juga itu masuk coaching masuk itu. coaching Pak Haji. Apalagi nih teman-teman yang sudah terbiasa berbagi dengan teman sejawatnya di sekolah atau di MGMP, KKG gitu ya. Betul. Itu masuk coaching itu ya. Masuk coaching, bagian dari memberdayakan. Kemudian Bapak sudah melakukan. Tulis. Sebenarnya sudah melakukan semua ya Pak Iya. seperti itu. Terus yang berikutnya ini yang nggak kalah penting, ini resilience Pak Haji. Resilience. Resilience. Oke. Nah, apa sih resilience? Daya juang tahan banting. Seorang guru penggerak itu Gigih, pantang gigih, menyerah. pantang menyerah. Walaupun hambatannya banyak, Betul. kesulitannya banyak ya. Itu yang diharapkan muncul dari sosok-sosok. Sesuai dengan tujuan misinya jadi guru itu apa kembali lagi. Jadi yang terakhir, kompetensi terakhir Pak Haji, yaitu ethical maturity. Nah, Kematangan beretika. kematangan beretika. Seperti apa itu Pak? Nah, jadi diharapkan dari sosok calon guru penggerak itu mampu ya memiliki karakter kepribadian yang kuat. Karakter kepribadian yang kuat. Karena memang guru adalah sosok yang menjadi model bagi para peserta. Betul. Saya kira begitu. Jadi Belajar sepanjang hayat, Iya. selalu berbagi dan seterusnya. Pemirsa TV Aspirasi Guru, demikian ya pada tahap pertama itu kan semuanya ada di sekitar ibu dan Iya. bapak sudah memiliki. Sekarang masuk tahap kedua, yaitu simulasi. Apakah ada Iya. kaitannya dengan cerita pertama itu dengan kaitannya apa yang disimulasikan sebenarnya nantinya itu? simulasi Tahap mengajar ya. kedua, Ya. simulasi pasti simulasi mengajar. Mengajar, betul. Oke, Mbak, Ya. silakan. Oke.
Mohon maaf Pak Haji, tadi yang apa? Yang esai itu tipnya baru satu ya? Baru satu. Baru apa? Berbasis pengalaman. Sedikit ditambahkan tadi ya, Oke, sebelum tambahkan. ke simulasi mengajar. Jadi ketika menulis esai berbasis pengalaman, terus yang kedua dilarang plagiat Pak Haji. Dilarang Dilarang plagiat. plagiat. Karena kita tim seleksi itu ada software yang bisa mendeteksi plagiasi. Oke. Jadi kalau yang plagiat-plagiat Alat itu ketahuan. pendeteksi karya tulis yang plagiat. Similarity. Nah, similarity ya, atau alat-alat ya, pendeteksi kemiripan ya. kemiripan, betul, Oke. seperti itu. Nah, itu dilarang plagiat, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia Ya. yang baku ya. Betul. Oke. Kemudian mudah dipahami tulisannya. Dipahami tulisannya. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru sebelum menjawab esai itu dibaca dulu pertanyaannya supaya nyambung, supaya nanti Jadi mudah. menjawab pertanyaan gitu ya. Betul, nyambung gitu Pak ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir jangan lupa di submit. Submit. Jadi Nah. apa yang sudah diuraikan itu jangan lupa submit itu simpan kirim. Simpan kirim. Upload Betul. kan gitu ya. Betul. Nah. Kalau seandainya nggak disimpan, nggak disubmit ya nanti nggak Nggak masuk, terbaca, nggak nggak terbaca. tersimpan di sistem Di ya. sistem di DTK ya, di pusat seperti itu. Jangan lupa submit di bawah tuh. Ya, biasanya. ada di bawah ya. Pak ya. Kemudian baru setelah proses esai selesai Pak Haji ya, Bapak Ibu kalau diberikan kesempatan, karena di tahap satu ini akan mengeliminasi bukan puluhan lagi Pak Haji, banyak gitu tuh. Di tahap angkatan ke 5 saja itu yang daftar sekitar 100 ribuan. Yang daftar 100.000. Kemudian yang lolos ke tahap simulasi mengajar itu sekitar 40.000 Pak Haji. 40.000 berarti 40% ya. 40%. Tapi jangan khawatir, tujuan kita ngobrol ini kan memotivasi Ibu dan Bapak untuk survive. Nah, betul. Insya Allah dengan adanya pencerahan melalui TV Aspirasi ini Pak Haji, semakin terbuka wawasan Bapak Ibu dan siap untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Gitu. Selanjutnya tahap kedua tadi Tahap simulasi. kedua, Apa yang disimulasikan? Simulasi mengajar ini sebenarnya kegiatan micro teaching Pak Haji ya, micro teaching. Micro teaching. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan sehari-hari mengajar di kelas. Cuman kita desain dalam bentuk micro teaching, waktunya itu hanya 10 menit Pak Haji. 10 menit Tampilnya, durasinya. Kemudian 5 menit untuk tanya jawab. Tanya jawab. Apa yang ditampilkan saat micro teaching ya terkait dengan perencanaan pembelajarannya gitu Pak Haji ya, disampaikan, kemudian dari pembukaan, kemudian inti kan ya pelaksanaannya sampai ke penutupan seperti Itu SOP dari pembelajaran ya, Ya. pendahuluan, inti, penutup. Ya. Saya kira bukan hal yang sehari-hari lah. apa yang baru kan itu sehari-hari. Iya. Kemudian tadi setelah micro teaching 10 menit akan ditanya pertanyaan-pertanyaan Pak Haji seputar micro teaching tadi. Apa sih kelebihan dan kelemahan Bapak Ibu saat melakukan simulasi mengajar tadi? Berarti dengan pertanyaan itu akan teruji guru ini selalu melakukan refleksi dirinya setiap kali pengajaran atau mengapresiasi pendapat teman sejawat tentang bagaimana cara dia mengajar. Betul, itu maksudnya Pak Haji. Supaya ada pembiasaan Ya. untuk merefleksi diri. Merefleksi Betul. diri. Kemudian akan ditanyakan juga ya cara melakukan penilaian gitu Pak Haji. Proses penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran itu ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang digunakannya apa dan seterusnya. Kemudian yang lainnya akan ditanyakan hal berbeda apa gitu Pak Haji yang akan dilakukan ketika melakukan tema ini tapi di kelas yang sesungguhnya, bukan di kelas simulasi. Karena temanya kan itu kan. Ya. Misal terkait kalau di IPS SMP ya, terkait dengan apa Pak Haji biasanya kalau di SMP IPS itu? Kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat misalnya. Kehidupan sosial ekonomi misalnya ya. Ya. Nah, itu kan kalau di kelas simulasi ya hanya 10 menit, alat Ya. peraganya terbatas dan Ya. seterusnya. Nah, akan ditanyakan hal berbeda apa kalau dilakukan di kelas yang sesungguhnya. Di kelas yang sesungguhnya dengan waktu yang bukan hanya 10 menit tapi Betul. sesuai dengan struktur program. Betul, ya.
mungkin nanti akan lebih apa Pak Haji? Ya, Alat peraganya lebih kompleks lagi ya, kompleks, lebih lengkap. lebih lengkap seperti itu. Jadi di simulasi hanya sebenarnya sepintas saja ya. Sepintas. Tapi garis besar SOP pembelajaran, pendahuluan, inti dan Ya. dan penutup termasuk asesmen itu harus ada. Betul, betul. Termasuk alat peraga Pak Haji, itu Ya. penting dipersiapkan. Media pembelajaran jangan pernah dilupakan. Karena ini salah satu ciri guru profesional itu refleksi diri, media dan alat sumber yang digunakan. Walaupun 10 menit tampilkan itu semua. Betul. Saya kira itu ya. Iya betul. Nah, Kesimpulannya terus simulasi kan biasa. hal yang biasa. Oke, tahap 3 berikutnya setelah pesan yang satu ini. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Pemirsa TV Aspirasi Guru, semoga tetap sehat. Salam sehat, sehat itu tetap bahagia, bugar, produktif. Kita lanjutkan pada segmen terakhir dari Ngobrol Cerdas dengan Hati, dari awam menjadi paham, seputar pendaftaran calon guru penggerak. Tadi sudah sampai pada tahap kedua dari seleksi calon guru penggerak itu, yaitu simulasi. Oke. Nah, sekarang tahap ketiga adalah wawancara. Apakah ada kaitan dengan esai yang ditulis? Maka Pak Busron akan menjelaskan kepada pemirsa Baik. yang budiman. Mana? Baik. Terima kasih Pak Haji. Kita akan lanjutkan ya, pemirsa. Yang tahap berikutnya yaitu wawancara, tahap wawancara. Nah, tahap wawancara ini sebenarnya mudah juga Pak Haji. Kenapa mudah? Karena ini klarifikasi daripada esai yang sudah ditulis. Jadi ditanyakan kembali, digali itu oleh tim seleksi seputar apa yang sudah dilakukan ya, pengalaman-pengalaman yang dicatatkan tadi di esai itu akan digali dalam proses wawancara ini seperti itu. Kompetensinya tadi yang sudah saya jelaskan ada 8, ada 8 kompetensi dari mulai tadi purpose mission sampai yang terakhir itu ethical maturity ya. Nah, sama seperti di esai tadi. Terus apa yang akan ditanyakan gitu kan oleh tim seleksi ya seputar pengalaman yang sudah dilakukan, yang sudah dituliskan di esai tadi gitu Pak Haji, digali lebih dalam. Itu sih sebenarnya Pak Haji. Dan Jadi wawancara itu seputar apa yang ditulis. Berarti ketika menulis setelah submit harus ada catatan arsipnya. arsipnya, betul. Jangan lupa catat arsipnya di offline di bawah. Nanti pada saat wawancara ingat apa yang disubmit. Iya betul. Abang-abang gitu. Jangan Itu sampai kira-kira. jangan sampai ngarang gitu Pak Haji ya. Jangan ngarang lagi karena benar saja kan gitu. Iya, nggak nyambung nantinya, nggak nyambung gitu kan. Itu sih sebenarnya Pak Haji ya terkait wawancara ini. Waktunya itu 1 jam, 30 menit untuk asesor A, 30 menit untuk asesor B, menggali 8 kompetensi tadi. Tapi 2 tidak terasa. asesor pada saat wawancara Iya. masing-masing diberi waktu kedua-duanya itu jumlahnya 1 jam ya. 1 durasinya. jam, 30 menit. 30 menit menggali tentang 8 kompetensi yang tadi sudah dijelaskan. Ya, di awal. Oke. Demikian pemirsa, sebenarnya tinggal keyakinan bahwa dari sesuatu yang tidak diyakini impossible, bagaimana menjadi possible. Ya, TV Aspirasi Guru hadir untuk memfasilitasi dan Bapak keraguan kemudahan. Sebagai closing statement barangkali untuk menambah kuat motivasi teman-teman guru ini seperti apa Pak? Mangga. Baik Pak. Bapak dan Ibu guru baik yang ada di Kabupaten Serang maupun di sekitarnya, kami mengajak ayo untuk mendaftar calon guru penggerak angkatan ke-7 ini ya Pak Haji. Karena emang dibuka hampir di tiap kabupaten kota. Dan ini kesempatan emas bagi Bapak Ibu guru karena belum tentu nanti di angkatan berikutnya kita termasuk sasaran gitu.
belum tentu Kabupaten Serang masuk sasar. Maka Ya. ini kesempatan emas, ayo manfaatkan sebaik mungkin. Kita ikuti Pak Haji tahapan-tahapannya tadi. Terus yang perlu diketahui, semua guru bisa daftar. Semua guru bisa Semua guru, daftar. tidak mesti PNS, honorer di sekolah negeri maupun guru swasta, semuanya bisa. Kalau sudah memenuhi 5 tahun tadi Pak Haji ya. 5 tahun mengajar, terdaftar di Dapodi. Dapodi, gitu. Oke. Kemudian satu lagi yang perlu diketahui bersama, bahwasanya menjadi seorang guru penggerak itu suatu kebanggaan, dan prosesnya ketika diklat itu tidak Seseram. sesusah atau seseram yang dibayangkan Pak Haji. Hmm. Ternyata kita sudah melahirkan hampir 3 angkatan yang sudah selesai, Sudah selesai. dan sekarang terakhir yang sedang berprosesnya angkatan keempat Pak Haji. Angkatan 4 ya. sudah. 4, kelima baru mau mulai pendidikan, keenam masih proses seleksi esai, ketujuh masih seleksi pendaftaran gitu, Portfolio, ya, proses benar. pendaftaran. Tidak sesusah seseram yang dibayangkan saat pendidikan selama 6 bulan sekarang Pak Haji. Sekarang 6 bulan. 6 bulan. Tahap sebelumnya kan 9 bulan. Tahap sebelumnya 9 bulan. Sekarang 6 bulan. Jangan Nah, khawatir. terus kita bisa membagi waktu Bapak Ibu, tidak selamanya di depan laptop gitu kan. Karena 70% itu pembelajarannya daring Pak Haji, dan itu fleksibel waktunya, bisa dilakukan kapan saja. Jadi ada metode sinkronus, ada asinkronus. Nah, betul seperti itu. Mana yang lebih dominan, asinkronus atau sinkronus pembelajaran daringnya? Jadi kedua cara tadi, sinkronus dan asinkronus itu dilakukan. Cuman yang lebih besar itu yang asinkronus Pak Haji. Asinkronus. Dan Menjawab fleksibel. Keraguan, ketakutan betul di depan laptop seterusnya enggak. Iya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu Pak Haji bisa dijawab kapan saja di LMS ya. Di learning management system. Ada LMS khusus untuk diklat guru penggerak. Diklat guru penggerak. Gitu. Jadi seperti itu, tidak susah, tidak seram, bahkan didampingi oleh fasilitator. Di bawah fasilitator ada 2 orang pengajar praktek Pak Haji. Pengajar praktek. Di bawah pengajar praktek 2 orang ini masing-masing membawa 5 guru penggerak. Jadi luar biasa dibantu, disupport, dibimbing. Oke. Tidak susah, gampang ya. Dibawa enjoy, dibawa ngalir, pada akhirnya insya Allah selesai juga gitu Pak Haji ya, Iya. seperti itu. Seperti itu pemirsa TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang Inspirasi Indonesia. Ayo daftar, ikuti dengan yakin. Anda nanti tidak sendirian. Anda dalam satu kelompok 5 orang. Asinkronus lebih dominan, daring, fleksibel waktunya, tidak mengganggu tugas, tidak mengganggu keluarga. Kemudian dibantu oleh 2 orang guru pendamping Pengajar dan praktek ya, pengajar prakteknya, dan kemudian ada fasilitator. fasilitator juga yang memberi kemudahan, kesulitan-kesulitan Anda bisa diberikan. Seperti itu. Ayo mendaftar calon guru penggerak Kabupaten Serang. Yes. Terima kasih Ya. Pak Busron. Sama-sama, Semoga Pak. ini menginspirasi. Makasih Sahabat juga. TV Aspirasi Guru, demikian bincang-bincang kita kali ini, ngobrol dengan hati, mudah-mudahan dari awam menjadi paham. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.